Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Selain berita utama tadi, sejumlah laporan menarik lainnya juga akan hadir menemani aktivitas pagi Anda. Sama saya Raisa Nadia. Dan saya Rizky Hasan. Berikut seputar Ayu Pagi selengkapnya. Pemirsa, 8 bangunan rumah warga di Kelurahan Rinding, Berau, Kalimantan Timur terbakar hebat malam hari tadi. Warga tak sempat menyelamatkan barang di dalam rumah yang terbakar. Suasana lokasi kebakaran di Jalan HARM Ayub, Kelurahan Rinding, Berau malam hari tadi, api yang menjulang tinggi melahap satu persatu bangunan rumah warga. Bahan permukiman warga yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berupaya memadamkan api yang terus menjalar ke bangunan di sekitarnya. Sumber air yang terbatas menjadikan proses pemadaman terkendala. Api pertama kali muncul dari bagian belakang warung makan ayam geprek. Namun warga tidak mengetahui secara pasti penyebab api muncul, sebab saat kejadian warung telah tutup dan kondisi tak berpenghuni. Awalnya itu dari ayam geprek, Pak. Ayam geprek ya, awal mulanya ya? Itu bukan dari saya lihat ya, Pak. Pas awal saya datang itu emang sudah agak lebar. Nah, tapi itu emang dari ayam geprek. Kalau saya dengar dari orang itu dari ayam geprek, Pak. Pas kejadian posisi abahnya di mana? Saya di Tanjung, Pak. Di Tanjung. Tapi pas di sini pas menyelamatkan barang-barang ya? Tidak sempat, Pak. Karena saya kesini sudah besar, Pak. 12 unit kendaraan pemadam kebakaran dikerahkan. Kasus ini dalam penanganan Polsek Teluk Bayur, sementara kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Berau, Kalimantan Timur, MS Zuhri melaporkan. Pemirsa, 2 pekerja tewas dan 5 lainnya luka akibat tertimpa beton menara atau tower provider jaringan telekomunikasi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Menara ambruk diduga akibat kesalahan konstruksi. Tower provider jaringan telekomunikasi di Jalan Mista Raya Kafling Bumi Indah Sejahtera, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mendadak ambruk saat dalam pengerjaan. 7 pekerja tertimpa beton penyangga tower yang ambruk. 2 pekerja tewas, sementara 5 lainnya luka-luka. Diduga beton penyangga ambruk karena tidak kuat menahan beban yang mencapai puluhan ton. Tergantung dari kontraktornya, karena kita nggak bisa melihat daripada konstruksinya. Kalau dia ngambil dari bawah mungkin kalau di atas begitu kan safety-nya kan Kurang. Pak, tapi pekerja ini pakai alat pengaman sih saat bekerja, Pak? Ya, Enggak. Tadi saya tanya, Pak, kamu pakai safety nggak? Ada pakai safety semua. Butuh alat berat untuk menstabilkan posisi menara yang miring agar tidak menimpa permukiman warga. Insiden maut tersebut masih dalam investigasi jajaran Polsek Tambun Selatan dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi melaporkan. Pemirsa, sedikitnya 4 orang tewas dan 7 lainnya luka akibat longsor yang menerjang Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Seluruh korban berhasil dievakuasi tim SAR gabungan. Tim SAR gabungan mengevakuasi 4 korban meninggal dunia akibat longsor di Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Longsor juga menyebabkan 7 warga lainnya luka-luka. Korban meninggal dunia atas nama Nasrul, Nurlela, serta balita bernama Aisyah, serta seorang bayi berumur 1 bulan. Seluruh korban adalah warga lingkungan Tamasapi, Kelurahan Mamuju. Longsor juga menyebabkan sejumlah rumah warga rusak. Ada beberapa titik longsor ini, Pak Kapolsek? Menurut informasi ada 3 titik longsor? Ya, yang baru dilewati baru 1, ini yang keduanya nih. Yang kedua nih? Siap. Jadi berapa korban longsor tadi malam, Pak? Kalau informasi tadi malam ada 3 yang meninggal dunia. 4 meninggal dunia. Ya. Yang luka-luka? Kalau luka berat itu informasinya 7. 7? Ya. Sementara sudah semua dirawat. Sudah dievakuasi ke rumah sakit? Semua. Iya.
Sementara akses jalan menuju lokasi longsor juga tertutup material longsor. Petugas membersihkan material longsor agar 3 titik yang terdampak bisa kembali dilewati. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Frendi Christian melaporkan. 2 orang penambang di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah tertimbun tanah longsor. Hingga hari kelima pencarian, jasad keduanya belum ditemukan. Selain medan yang sulit, tim SAR gabungan juga terkendala rawan longsor susulan. Detik-detik longsor susulan ini terjadi di tengah upaya pencarian korban di Desa Tumbang, Mahurai, Kecamatan Damang Batu, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Senin siang. Hingga hari kelima pencarian, 2 warga yang berprofesi sebagai penambang yang diduga tertimbun tanah longsor juga belum ditemukan. Kedua korban atas nama Gadeon Sin 57 tahun dan Mulyadi 51 tahun tertimbun tanah longsor usai pondok tempat tinggalnya ikut tertimbun longsor. Upaya pencarian dilakukan tim SAR gabungan dengan metode penyemprotan. Tim SAR kesulitan melakukan evakuasi selain karena terkendala sinyal untuk komunikasi. Petugas harus berjalan selama 1,5 jam untuk bisa kembali ke posko melakukan koordinasi. Sedang melakukan pencarian dengan metode penyemprotan di lokasi yang dicurigai adanya korban. Kendala lainnya lokasi yang jauh dan keadaan medan yang sulit dan bisa menyebabkan terjadi longsor susulan. Pencarian akan dilakukan tim SAR hingga hari ke-7. Jika dalam sepekan kedua korban belum juga ditemukan, maka operasi SAR akan dihentikan dan dilanjutkan dengan pemantauan. Dari Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Adisata iNews melaporkan. Pemirsa, seorang tukang parkir di Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, tewas akibat kecelakaan beruntun yang melibatkan 4 kendaraan. Diduga rem tidak berfungsi, sebuah truk trailer keluar jalur badan jalan dan menabrak 3 mobil yang datang dari arah berlawanan. Video amatir menunjukkan kondisi pasca kecelakaan beruntun yang melibatkan 4 kendaraan di Kota Aek Kanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Diduga supir kehilangan kendali akibat kerusakan rem, sebuah truk trailer oleng dan menghantam 3 kendaraan lain yang datang dari arah berlawanan. Akibatnya seorang petugas parkir yang sedang berdiri di tepi jalan tewas. Supir truk trailer Jupri Wanda mengakui ia panik saat rem tidak berfungsi sehingga memutuskan untuk banting setir ke jalur berlawanan. Gara-gara lelaki warga, gara-gara rem blok. Jadi apa nggak ada bisa entah posnya diturunkan atau mesin dimatikan? Nggak panik, Pak. Iya. Perasaan kencuk lah, Pak. Dan sebelumnya suatu pas mau berangkat apa nggak diperiksa itu rem? Bisa, tapi tiba-tiba hilang. Namanya rem blok kan juga nggak mesti awak pindah di situ langsung apa. Kadang kan nggak tentu juga ada kebocoran. Dampak kecelakaan, antrean kendaraan pun mengular hingga 3 km. Polisi masih menangani kasus tersebut, termasuk menggelar olah TKP. Dari Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, Iken Amanda melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pariwisata meluncurkan salah satu program utama bertajuk Gerakan Wisata Bersih dalam rangka menciptakan kebersihan destinasi. Program ini, pemirsa, juga untuk memperkokoh semangat dan langkah kolaboratif menuju pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Menteri Pariwisata dan jajaran Kementerian Pariwisata bersama Gubernur DIY dan Bupati Bantul bergotong royong membersihkan Pantai Parangtritis, Bantul dari sampah. Kegiatan bersih pantai ini merupakan launching program wisata bersih secara nasional yang dicanangkan oleh Kementerian Pariwisata. Diharapkan program itu dapat mendukung peningkatan daya saing pariwisata Indonesia sesuai dengan aspek health and hygiene dalam Travel and Tourism Development Index. Wisata bersih ini dapat dilanjutkan di daerah-daerah lain. Yogyakarta adalah contoh yang baik telah melakukan pembersihan pantai setiap hari. Kami mengimbau daerah lain juga ikut membantu bersama-sama melakukan gerakan wisata.
Pariwisata tidak hanya menjadi sektor strategis yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan, namun juga menjadi sarana utama dalam memperkenalkan identitas Indonesia di kancah global. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. MNC Peduli bekerja sama dengan Rumah Sakit Islam Ashifa Sukabumi, Jawa Barat kembali mengadakan bakti sosial operasi katarak dan pterygium gratis. Bantuan operasi katarak dan pterygium gratis ini untuk meringankan beban masyarakat yang kurang mampu. Meski penglihatannya terganggu, Dedi Supardi, pria berumur 54 tahun ini tak patah semangat bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sudah lebih dari 10 tahun, ayah dua anak ini mengalami gangguan penglihatan akibat katarak yang dideritanya. Keterbatasan ekonomi membuatnya pasrah dengan keadaan. Dedi hanya bisa berdoa agar penglihatannya bisa normal kembali. Doa Dedi Supardi dijawab, dirinya akan menjalani operasi katarak gratis dari MNC Peduli bekerjasama dengan Rumah Sakit Ashifa Sukabumi. Saya berterima kasih banyak, semoga amal mulia ini dari MNC Peduli bisa bermanfaat bagi saya, khususnya bagi kita semua sebagai insan manusia. Dedi itu dia kerja di perkebunan teh Cisujen. Berhubung ada kendala dina mata, dia berhenti aja gitu kan. Tak hanya Dedi Supardi, sebanyak 50 orang dari keluarga kurang mampu juga mendapat pelayanan operasi katarak dan pterygium gratis yang digelar MNC Peduli bekerjasama dengan Rumah Sakit Islam Ashifa Sukabumi, Jawa Barat. Yang mana kegiatan ini sangat membantu warga kami yang Pak Dedi tadi pernah berobat, dan alhamdulillah mungkin dengan adanya kegiatan ini Pak Dedi bisa terbantu. Kami berharap kepada pemirsa MNC Group bisa mendonasikan ke kegiatan Yayasan Jalinan Kasih agar bisa didistribusikan ke masyarakat dengan bansos yang lainnya. Kerjasama yang terjalin antara MNC Peduli dengan RSI Ashifa Sukabumi sejak tahun 2015 lalu terlaksana berkat uluran tangan masyarakat Indonesia yang mendonasikan bantuannya. Bantuan pemirsa di rumah sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, TNI Angkatan Laut bersama instansi maritim dan nelayan berhasil membongkar pagar laut ilegal hingga 18,7 km di Tangerang, Banten. Pembongkaran pagar laut ditargetkan selesai pada 31 Januari 2025. Sementara masyarakat nelayan yang membantu pembongkaran meminta bantuan solar dan juga makanan. Pembongkaran pagar laut ilegal masih terus dilakukan dengan menerjunkan 450 personil TNI Angkatan Laut. Total sepanjang 18,7 km pagar laut berhasil dibongkar. Kini tersisa 11,46 km dari 30,16 km dari keseluruhan panjang pagar laut yang membuat resah masyarakat nelayan setempat. Secara keseluruhan personil TNI Angkatan Laut termasuk instansi maritim yang terlibat tidak ada perubahan, sekitar 450. Hanya yang agak sedikit berkurang adalah masyarakat, terutamanya masyarakat nelayan Tanjung Pasir. Ya, ini berkaitan dengan kapal-kapal yang kita gunakan ya pada kesempatan hari libur seperti sekarang ini. Kapal-kapal pula nelayan itu dimanfaatkan untuk membawa wisatawan ke Pulau Untung Jawa, ataupun sebagian juga ada yang dipakai disewa untuk memancing. Ya, walaupun hari libur kita tetap bekerja, harapan kita sesuai dengan target 10 hari itu bisa tercapai. Sementara itu, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI menyebutkan selain kendala cuaca, proses pembongkaran pagar laut ini juga menghadapi kendala lain, yakni terbatasnya solar maupun jatah makan. Hingga kini baik solar maupun makanan diperoleh secara swadaya maupun dari sejumlah donatur. Tetapi di sininya kami juga memperhatikan keluh kesah nelayan yang memang harus mencari nafas, sehingga proses pembongkaran ini kami mohon untuk bergilir ya. Yang hari ini misalkan yang melaut itu adalah Mampu Sejati, besoknya ganti lagi dan sebagainya. Kami rolling dan target kami itu menurunkan setiap hari 50 kapal, tapi hari ini masih ada 21 kapal.
Nelayan berharap ada bantuan dari pihak terkait dan donatur untuk membantu penyediaan bahan bakar solar dan juga makanan. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani melaporkan. Belum usai polemik pagar laut di Tangerang, Banten. Pagar laut berupa jaring kini ditemukan di wilayah lain, pemirsa. Ya, di Lampung, pagar laut jaring seluas 3 hektar ditemukan di pesisir Pantai Mutun, Kabupaten Pasawaran. Pagar laut berupa jaring ini membentang seluas 3 hektar. Pagar laut di kawasan wisata pesisir Pasawaran, Lampung yang juga sempat viral ini ternyata dibuat pelaku usaha hotel berbintang 5 Marriott Resort and Spa. Meski pihak pengelola resort diketahui telah membayar penerimaan negara bukan pajak atau PNBP atas lahan laut seluas 3 hektar tersebut, hingga kini belum mengantongi izin resmi dan masih dalam proses pengajuan. Hal ini dibenarkan oleh Kabid Pengelolaan Ruang Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Sadaria. Sadaria menuturkan pagar laut sepanjang lebih dari 1 km ini hanyalah jaring biasa yang akan dijadikan lokasi rumah ikan dan transplantasi terumbu karang. Izin secara formalitasnya belum terlihat, tetapi dengan adanya PNBP itu bahwa mereka sudah berproses. Sudah membayar PNBP. Kalau PNBP itu sudah dibayar, maka KKP akan mengeluarkan izinnya. Pemasangan pagar laut ilegal bukan hanya bisa merusak ekosistem laut dan memicu konflik sosial, namun juga pembatasan fisik di kawasan laut dengan tujuan tertentu seperti mengklaim wilayah dan menghalangi akses dapat dikenakan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku. Dari Kabupaten Pasawaran, Lampung, Andreas Avandi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Setelah India, Presiden Prabowo Subianto melawat ke Malaysia memenuhi undangan Raja Malaysia yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Kunjungan tersebut mencerminkan ikatan persahabatan yang kuat dan istimewa antara Malaysia dan Indonesia, sekaligus kunjungan kenegaraan pertama kepala negara dari luar negeri ke Malaysia sejak pelantikan Sultan Ibrahim sebagai Raja Malaysia. Presiden Prabowo Subianto disambut upacara kenegaraan di Istana Negara Malaysia hari Senin. Prabowo datang untuk memenuhi undangan Raja Malaysia yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Prabowo mengenakan pakaian setelan beskap hitam khas Melayu serta kain tradisional dan peci hitam. Upacara di lapangan Parade Istana Negara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan kedua negara, diikuti dengan tembakan meriam tanda penghormatan sebanyak 21 kali. Prabowo kemudian memeriksa barisan pasukan jajar kehormatan. Setelah upacara, Prabowo menghadiri audiensi dengan Sultan Ibrahim di Dewan Seri Maharaja. Prabowo dianugerahi darjah kerabat Johor yang amat dihormati. Sultan Ibrahim juga menyelenggarakan jamuan kenegaraan bagi Prabowo dan delegasi Indonesia. Kunjungan kenegaraan ini mencerminkan ikatan persahabatan yang kuat dan istimewa antara Malaysia dan Indonesia, sekaligus merupakan kunjungan kenegaraan pertama kepala negara dari luar negeri ke Malaysia sejak pelantikan Sultan Ibrahim sebagai Raja Malaysia. 6 warga Indonesia ditembak agensi penguat kekuasaan maritim Malaysia di Malaysia. 1 di antaranya meninggal dunia, sementara 5 korban lainnya masih dalam penanganan medis. Inilah rekaman pasca penembakan yang dilakukan Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia atau APMM pada Jumat dini hari 24 Januari lalu di perairan Tanjung RHU, Selangor, Malaysia. Tembakan mengenai 6 imigran asal Indonesia, 1 di antaranya dinyatakan meninggal dunia. Dalam peristiwa naas tersebut, 2 warga Aceh ikut jadi korban. Adapun warga yang meninggal berasal dari Riau. DPD Dapil Aceh, Sudirman, pelaku penembakan tersebut melanggar HAM dan harus diproses secara diplomatis hingga penegakan hukum. Ini adalah bentuk pelanggaran HAM. Bagaimana situasi dengan menembak, memberondong warga sipil yang tidak punya senjata? Saya sudah mengkonfirmasi kepada para korban
yang menceritakan kronologi kejadian itu. Hingga saat ini para korban masih dalam perawatan di 2 rumah sakit di Malaysia. Dari Kota Banda Aceh, Taufan Mustafa melaporkan. Pemirsa, kabar duka datang dari artis senior Emilia Contessa. Penyanyi sekaligus mantan anggota DPD Jawa Timur ini tutup usia akibat penyakit jantung dan diabetes. Emilia wafat di usia 67 tahun. Penyanyi sekaligus tokoh politik Emilia Contessa tutup usia Senin sore. Emilia meninggal dunia usai sempat dibawa ke RSUD Blambangan Banyuwangi karena penyakit diabetes mellitus yang dideritanya. Emilia bahkan sempat mengalami sesak nafas pada pukul 3:30 sore. Hasil diagnosa dokter, Emilia ternyata mengalami gagal jantung sehingga langsung dibawa ke ruang ICU VIP untuk penanganan. Namun sayangnya pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, artis senior kelahiran 1957 ini menghembuskan nafas terakhirnya. Bu Emil ini ada diabetes. Jadi hari ini tadi sejak pagi diabetesnya naik sampai 450, terus sampai ke 500 lebih. Jenazah Emilia langsung disemayamkan di rumah duka di Jalan Gajah Mada Banyuwangi dan akan dimakamkan pada pukul 2 siang nanti. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Informasi lain pemirsa, walau mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro membantah melakukan pemerasan terhadap bos klinik Prodia 20 miliar rupiah. Bidang Propam Polda Metro Jaya melakukan penahanan perwira mereka tersebut dalam rangka penempatan khusus pemeriksaan. Kasus dugaan pemerasan mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan ini mencuat setelah adanya gugatan perdata di PN Jakarta Selatan terkait pengembalian uang dan aset yang diduga disita secara tidak sah oleh AKBP Bintoro. Kasus ini bermula saat 2 ABG berinisial FA dan AP dilecehkan dan dicekoki narkoba oleh tersangka Arif Nugroho dan Bayu Hartono yang merupakan anak bos Prodia. Setelah overdosis, 1 orang korban yakni FA tewas di hotel di Kebayoran Baru, Jakarta pada April 2024. Diduga adanya pemerasan sebesar 20 miliar rupiah dengan iming-iming penghentian kasus dalam proses penyidikan. Namun pada Mei 2024, kasus tetap dilanjutkan dan kini telah dinyatakan lengkap atau P21. Kedua pelaku pun akhirnya menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara AKBP Bintoro yang kini penyidik madya di Treskrim Suspolda Metro Jaya merasa difitnah. Karena kami tidak menghentikan perkara yang dilaporkan, selanjutnya pihak TSK atas nama AN tidak terima dan memviralkan berita bohong tentang saya melakukan pemerasan terhadap yang bersangkutan. Faktanya semua ini fitnah. Dari kemarin saya telah dilakukan pemeriksaan oleh Propam Polda Metro Jaya kurang lebih 8 jam dan handphone saya telah disita dan diamankan. Bintoro siap diaudit harta kekayaannya dan siap digeledah rumahnya dan membantah menggunakan uang tersebut untuk membeli jabatan. Bidang Propam Polda Metro Jaya akhirnya menahan mantan Kasat Reskrim Jakarta Selatan AKBP Bintoro terkait kasus dugaan pemerasan bos Prodia. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Mantan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong pulang ke Korea Selatan di antara para supporter Timnas. Nah, sebelum ke bandara, Shin Tae-yong terlebih dahulu bertemu dengan Menpora Dito Aryo Tejo. Terima kasih, 감사합니다. Mantan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong bertemu dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo sebelum pulang ke negaranya Korea Selatan. STY mengunjungi kediaman Menpora di Jalan Denpasar Raya, Jakarta. Dalam pertemuan yang berlangsung menjelang kepulangannya pada Minggu malam 26 Januari lalu, Shin Tae-yong menyampaikan pesan bahwa dirinya sangat mencintai Indonesia setelah 5 tahun menangani timnas sepak bola. Sementara Dito Aryo Tejo juga mengucapkan terima kasihnya pada STY. Hal ini nampak bertolak belakang dengan sikap PSSI yang tampak tak memberi oleh-oleh atau memberi pendampingan pada STY di saat-saat terakhirnya di Indonesia.
buat Coach Sintayong dan juga tim, karena kami kira ini sangat cocok membangun tim muda lokal kita. Bagaimana Coach Sintayong ini melatih Arham, Marcelino, dan kawan-kawannya yang saat ini kita lihat performanya sangat hebat. Dan semoga masih cinta dengan Indonesia dan anak Indonesia. Saya mewakili pemerintah dan masyarakat Indonesia. Terima kasih. Nggak bisa kita sampaikan dengan kata-kata. Sintayong dan rombongannya pulang Minggu malam ke Korea Selatan melalui Bandara Soekarno-Hatta, diramaikan para supporter timnas yang mengantarkannya. STY direkrut sebagai pelatih kepala timnas Indonesia pada era kepemimpinan Muhammad Iriawan alias Iwan Bule pada 8 Januari 2020. STY berhasil mengantarkan tim asuhannya ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun 6 Januari lalu PSSI telah memecat Sintayong tak lama usai gagal membawa Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Pemirsa 8 tahun menabung uang koin seorang pria di Sukabumi, Jawa Barat kini telah mengumpulkan puluhan juta rupiah. Wah, nah ini rencananya uang tersebut akan digunakan untuk tambahan modal usaha bengkel yang dimilikinya. Drum besar ini bukan berisi air, melainkan berisi uang koin. 8 tahun menabung, Sadikin dan istri kini berhasil mengumpulkan uang 70 juta rupiah. Proses penghitungan koin-koin membutuhkan waktu 1 hari, dibantu dengan 8 anggota keluarga. Celengan raksasa ini akhirnya dibongkar setelah Sadikin dan keluarga membutuhkan tambahan modal untuk usaha dan keperluan keluarga. Soalnya kan kalau ditambahin sama saya misalkan pakai uang kertas pasti hancur kan gitu. Makanya saya uang koin semua, cuman pecahannya ya 1.000 sama 500 sih. 500 perak gitu. Sadikin yang berprofesi sebagai mekanik sepeda motor ini awalnya menabung uang koin di drum saat bengkelnya sepi pelanggan di tahun 2016. Dimulai dari Rp10.000, kini drum telah terisi penuh. Rencananya uang koin yang terkumpul akan ditukarkan ke bank dan akan disimpan terlebih dahulu dalam tabungan sebelum digunakan untuk mengembangkan usaha yang selama ini digeluti. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan. Pemirsa, Anda sudah punya rencana mengisi libur panjang kali ini? Jika belum, mungkin destinasi wisata alam di Lumajang, Jawa Timur berikut bisa jadi referensi. Ya, air terjun Tumpak Sewu, pemirsa, berketinggian 120 meter bisa menjadi tempat healing yang menyegarkan. Lengkungan alam dengan tirai putih setinggi 120 meter yang mengalir deras ini mendapat julukan air terjun Niagara oleh para traveler penikmat lukisan alam. Derasnya air membelah undakan tebing di lebih dari setengah lingkaran ini menjadi pesona alam yang menjadi magnet di penghujung pekan, apalagi libur panjang. Ya, air terjun Tumpak Sewu bisa menjadi tempat healing yang menyejukkan. Memang butuh effort untuk mencapai spot foto yang berada di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Tapi peluh para pengunjung akan terbayarkan jika sudah berada tepat di hadapan air terjun Tumpak Sewu. Pengunjung juga bisa menambahkan adrenalin untuk mencapai dasar air terjun demi mendapatkan sensasi serpihan air dan spot foto dinamik.
Berada di kaki Gunung Semeru, air terjun Tumpak Sewu memiliki 1000 mata air yang berada di lereng tebing. Bagus banget. Kalau air terjunnya gimana? Indah, sejuk, dingin sih. Masya Allah, nggak bisa bilang dengan apa-apa. Bagus dan alhamdulillah pas cuaca kesini pas lagi cerah, nggak hujan, jadi bisa menikmati secara maksimal. Utuh ya lebih utuh, terus berbentuk setengah lingkaran, berbentuk tirai, lain daripada yang lain ini. Dan rata-rata kalau air terjun itu kan sungai aja, kalau di Tumpak Sewu ini mata air. Berjarak 30 km dari pusat kota, panorama air terjun Tumpak Sewu yang berada di sisi selatan Kabupaten Lumajang ini bisa disinggahi hanya dengan Rp20.000, termasuk di hari libur. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho melaporkan. Memanfaatkan momen libur panjang, ribuan pengunjung memadati objek wisata bawah laut Pulau Rubiah, Sapang, Aceh. Sementara di Tegal, destinasi favorit wisatawan tak hanya pemandian air panas Guci, agrowisata petik stroberi juga menjadi incaran saat libur panjang. Berlibur ke Aceh kurang lengkap rasanya bila tidak mengunjungi Pulau Rubiah, pulau paling barat Indonesia di Kota Sabang, Provinsi Aceh. Lalu lalang perahu pengantar wisatawan yang hendak melakukan snorkeling dan diving dari dermaga Tepin Layu menuju Pulau Rubiah padat sejak pagi hari. Lokasi yang menawarkan terumbu karang indah serta lalu lalang berbagai jenis biota laut masih terjaga dengan baik, menyaksikan surga di bawah laut. Saya nemu ikan Nemo, kan. Habis itu kan temannya ikan Nemo sekarang punya ikan dori yang biru-biru. Ada terumbu karang, set dengan bulu babi. Sementara pada libur panjang Isra Mi'raj dan Imlek di Tegal, agrowisata petik stroberi banyak dikunjungi wisatawan dari luar Tegal seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Mereka membawa serta anak-anak untuk berlibur sambil memetik langsung ribuan buah stroberi di kebun di kawasan wisata Guci. Sejumlah wisatawan mengaku kebun stroberi merupakan menjadi salah satu destinasi favorit karena bisa memanen langsung buah stroberi sambil menikmati hawa sejuk pegunungan di atas ketinggian 1.300 mdpl. Dari Sabang, Aceh, dan Tegal, Jawa Tengah, Sukri dan Yunibar melaporkan. MNC Life terus menunjukkan kinerja positifnya, salah satunya dengan mendukung program literasi keuangan platform investasi emas digital Treasury. Dalam kerjasama tersebut, MNC Life mendukung program Treasury Hunt atau berburu angpau emas yang akan menjadi sarana investasi yang memberikan manfaat finansial bagi pengguna. PT MNC Capital Indonesia Tbk melalui anak usahanya MNC Life perluas akses perlindungan melalui program Treasury Hunt berburu angpau emas yang diselenggarakan bersama Treasury. Program ini memberikan penawaran berburu hadiah dengan manfaat investasi emas digital yang aman serta proteksi asuransi dari MNC Life. Berburu angpau emas juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat pentingnya investasi dan perencanaan. Agar kita bisa investasi emas dengan cara yang lebih menyenangkan, terutama buat kalian para Gen Z dan juga millennials untuk jangka panjang, untuk melindungi masa depan kita. Dan ini erat kaitannya dengan kerjasama kita dengan MNC Life, di mana kita ada banding dengan paket asuransi. Dan tentunya kita bisa melindungi masa depan kita dengan cara yang menyenangkan. Melalui aplikasi Treasury, masyarakat dibantu memiliki emas fisik secara digital dan menambah saldo emas untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Sebagai bagian dari literasi keuangan, kami mendukung Treasury dalam program terbarunya Treasury Hunt. Kami memberikan perlindungan asuransi untuk transaksi dan pengiriman emas. Program yang berlangsung dari 22 Januari hingga 2 Februari 2025 ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak masyarakat memahami pentingnya memandukan investasi dan proteksi untuk perencanaan masa depan. Dari Tanggerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo Ainus melaporkan.
Berbagai event spektakuler digelar untuk memeriahkan perayaan Imlek. Termasuk gelaran Lunar Spectra dengan serangkaian acara budaya menggabungkan tradisi Tiongkok yang kaya sentuhan otentik. Green Sedayu Mall mempersembahkan event Lunar Spectra, sebuah festival budaya mengiringi puncak perayaan Cap Gomeh. Beragam atraksi seru digelar mulai dari barongsai tonggak, bian-bian, dan beragam show meriah. Tahun ini Lunar Spectra mengambil tema Tahun Ular Kayu, menghadirkan pertunjukan-pertunjukan seni spektakuler dengan menonjolkan elemen simbolis yang mengarah pada Tahun Ular Kayu. Jadi ini gabungan antara tradisi Tionghoa juga dengan elemen-elemen ular kayu di tahun 2025, serta banyak acara juga kayak di belakang bisa dilihat ada barongsai tonggak keliling, nanti kita ada Chinese acrobatic, ada gucheng show, ada bian lian Chinese opera, dan masih banyak lagi. Mungkin kayak acara kayak gini boleh diadain terus gitu, biar pengunjungnya juga lebih ramai. Ya itu aja sih. Lunar Spectra di Green Sedayu Mall Jakarta Barat berlangsung hingga 16 Februari mendatang. Dari Jakarta, Rizky Ihwal dan Rizky Solihudin melaporkan. Pemirsa, jalan tol Cipali berlubang hingga membuat rusak banyak kendaraan, viral di media sosial. Pihak pengelola langsung melakukan perbaikan dan meminta maaf atas kerusakan jalan berbayar tersebut. Jalan bergelombang dan berlubang ini ada di sejumlah titik baik di jalur Jakarta menuju Cirebon maupun jalur dari arah sebaliknya, Cirebon menuju Jakarta di ruas jalan tol Cipali. Seperti di perbatasan wilayah Subang dan Indramayu ini, jalan rusak terdapat di jalur cepat atau lambat dengan diameter lubang mulai dari 10 cm hingga 1 meter dan kedalamannya mencapai 10 cm. Kondisi ini membuat sejumlah kendaraan rusak dan viral di media sosial. Kondisi jalan rusak ini dikeluhkan oleh pengguna jalan, karena mereka harus hati-hati agar tidak melindas jalan rusak karena akan membahayakan. Video viral sejumlah pengendara alami pecah ban akibatnya bisa fatal. Pengendara berharap jalan berlubang itu segera dilakukan perbaikan. Saat ini jalan tol Cipali banyak yang berlubang sama bergelombang. Jadi kalau untuk mobil yang lagi kecepatannya penuh, itu bisa jadi. Dan pemirsa, kami akhiri jumpa kita pagi hari ini. Pemirsa, berita-berita yang kami sampaikan di program seputar iNews pagi hari ini juga dapat dilihat di okezone.com. Silahkan men-scan barcode yang tertera. Saya Rizky Hasan. Dan saya Raisa Nadia. Selamat beraktivitas. Tetap semangat dan sampai jumpa.